Daftar nama Dedi dengan NIM Dedi pertama dengan NIM 23086394. Yang kedua Nufran Sidik dengan NIM 23086177. Yang ketiga Felix Christian dengan NIM 23086273. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi kita kali ini dengan judul otot. Kepada penyampaian materi kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi pertama. Otot adalah kalian tidak aktif. Berapa jumlah yang tidak punya. Satu, perlu kalian ketahui setiap gerakan pada tubuh kita karena otot yang bekerja. Otot yang tertarik cenderung itu jauh lebih banyak daripada awal. Kemarin tentang sama kawan. Mengapa otot sangat penting bagi tubuh kita? Menjaga organ penting dalam tubuh maka dapat mendapatnya. Menggerakkan tulang sebagai alat tidak aktif. Membantu menggerakkan lidah dan gigi untuk mengunyah makanan. Membuka dan menutup kelopak mata. Memompa darah dari jantung. Membuat kita bisa tersenyum. Karakteristik sistem otot. Satu, kontraksibilitas adalah kemampuan untuk memendek. Dua, eksitabilitas serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh suatu saraf. Tiga, ekstensibilitas serabut otot memiliki kemampuan untuk memegang melebihi panjang otot saat rileks. Elastisitas serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau merenggang. Fungsi otot. Bagian-bagian otot. Satu, sarkolemma, membran yang melapisi satu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Dua, sarkoplasma, cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana myofibril dan myofilamen berada. Tiga, myofibril, zat serat pada otot. Empat, myofilamen, benang-benang atau filamen halus yang berasal dari myofibril. Pergeseran aktin dan myosin. Salah satu mekanisme yang sangat penting dalam kontraksi otot, terutama terangka. Aktin dan myosin adalah dua jenis protein filamen yang terdapat dalam serat otot, dan pergeseran antara keduanya memungkinkan otot untuk berkontraksi dan menghasilkan gerakan. Pergeseran aktin dan myosin terjadi dalam unit kontraktor otot yang disebut sarkomer. Sarkomer adalah unit fungsional terkecil dalam otot rangka dan terdiri dari berbagai protein kontraktor termasuk aktin dan myosin. Cara kerja aktin dan myosin. Di dalam myofilamen terdapat protein kontraktil yang disebut dengan aktomyosin atau aktin dan myosin. Protein ini berfungsi untuk mengatur kekuatan dan kecepatan kontraksi otot. Protein aktin bekerja ketika otot berkontraksi atau berpendek. Sementara itu, sistem biologis. Berapa step? Biologi adalah satu ilmu pengetahuan tentang otot. Myo adalah
bagi 2. Judul-judulnya sih disampaikan. 1. Alat gerak aktif. 2. Oh, kamu, Mbak. Baca-baca motor. Atau bolos. Gerakan tak disadari. 2. Otot lurik. Gerak di bidang gerak didasari. Volunteer. 3. Otot jantung. Volunteer. Struktur otot. Teton. Urat adalah urat otot. Bagian ujung otot yang mengecil. 2. Vertikal. 4. Otot bagian tengah otot yang mengembung. 3. Origo. Ujung otot yang mendekat pada tempat yang tidak bergerak. 4. Insertio. Ujung otot yang mendekat pada tempat yang bergerak. Mekanisme gerak otot berasal dari aktin dan miosin, protein khas dari otot. 2. Asetilkolin, zat reseptor rangsang yang sangat dekat. 3. ATP, ADP, dan AFP, energi yang diperlukan untuk kontraksi otot. 4. Struktur miofibril. Otot kepala ada wajar. Musculus frontalis fungsinya mengerutkan dari mata. B. Musculus occipitalis fungsinya menarik kulit ke belakang. C. Musculus rectus oculi ada otot mata. D. Musculus zygomaticus atau otot pipi fungsinya untuk mengangkat dagu mulut ke atas waktu tersenyum. E. Musculus genioglossus atau otot lidah fungsinya mendorong lidah ke depan. F. Musculus pilosus fungsinya menarik lidah ke atas dan ke belakang. Sekian yang bisa sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih terucapkan kepada Teddy yang telah menyampaikan hasil dari presentasi mengenai otot. Selanjutnya, bagi teman-teman, apakah ada saran dan kritik tentang materi yang telah disampaikan hasil materi tadi? Oke, cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya, masuk ke sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan untuk 3 orang penanya untuk menanyakan apa yang belum diketahui atau diragukan. Pada ayatnya, enggak sesi tanya jawab untuk 2 penanya saja. Pada ayatnya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin memberi pertanyaan kepada pemateri. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana pembentukan energi terkait dengan aktivitas otot dan bagaimana proses metabolisme terlibat dalam aksi otot? Untuk pertanyaan kedua silakan kepada Kim. Baik, terima kasih moderator telah memberikan izin untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada pemateri. Pertanyaannya ialah
Apa yang terjadi pada otot selama proses kontraksi dan relaksasi? Oke, terima kasih. Mungkin sesi tanya jawab kita tutup. Berikan kami waktu beberapa menit untuk mencari jawabannya. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari Gea yang akan dijawab oleh pemateri sendiri, yaitu Teddy. Boleh Teddy, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Energi untuk kontraksi otot berasal dari metabolisme, khususnya proses pemecahan glukosa. Saat otot berkontraksi, ATP, adenosine trifosfat dipecah menjadi ADP untuk melepaskan energi yang diperlukan. Proses ini melibatkan jalur glikolisis dan respirasi seluler. Glikolisis terjadi dalam sitoplasma dan mengubah glukosa menjadi pirufat, menghasilkan ATP. Pirufat kemudian dapat masuk ke mitokondria untuk mengalami oksidasi pada tahap respirasi seluler. Jadi pembentukan energi terkait dengan aktivitas otot melalui pemecahan ATP dan metabolisme terlihat dalam menghasilkan ATP melalui glikolisis dan respirasi seluler. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kepada Anda. Terima kasih. Bagaimana untuk data tema Gea dengan penjelasan dari pemateri tadi? Apakah puas dan paham? Paham. Tidak ada sangat atau tambahan? Cukup. Oke, terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua dari Mas Adi Rozi akan dijawab langsung oleh pemateri kita. Jadi pada tadi Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hakim. Selama kontraksi otot, filamen aktin dan miosin berinteraksi menyebabkan syarat otot menjadi lebih pendek. Ini melibatkan pelepasan energi dari ATP dan membentuk jembatan silang antara protein-protein kontraktil. Pada saat relaksasi saraf berhenti, kalsium kembali disimpan di retikulum sarkoplasma dan jembatan silang terlepas, memungkinkan untuk memegang kembali ke bagian asalnya. Proses ini diatur oleh sistem saraf dan berperan penting dalam semua aktivitas tubuh. Itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. ya, terima kasih. Bagaimana Pak Sakti yang penjelasan dari Teddy? Maaf, ada sangan atau tambahan? Tidak. Oke, terima kasih. Oke, dan berakhirnya sesi tanya jawab kita pada presentasi kali ini. Maka berakhirlah presentasi kali ini. Saya kiri apabila ada kesalahan